Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita meningkatkan syukur terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tasyakur kita Allah menambahi nikmat-nikmatnya kepada kita. Hari ini mitra Persada, mari kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Hari ini sampai surat Yusuf di juz 13. Surat Yusuf ini memang kisah Nabi Yusuf sejak awal sampai akhir. Kisahnya hanya di surat Yusuf. Kalau Nabi Ibrahim itu suratnya kisahnya ada di 25 surat. Ada di 25 surat. Tapi Nabi Yusuf hanya di satu surat ini saja. Dan suratnya diberi nama Yusuf. Surat Yusuf untuk mengingatkan bahwa isinya surat ini adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini sangat memberi pelajaran bagi manusia. Dari ayat per ayat itu banyak memberikan faedah dalam kehidupan kita. Pertama adalah manusia hidup ini selalu mendapat cobaan. Nah, ini yang harus kita ingat. Manusia hidup selalu mendapat cobaan. Nek wong Jawa ngarani sangka tangga, sangka batur, sangka dulur, sangka kanca. Ada 4. Nek ra tangga ya dulure dhewe, nek ra dulure ya bojone dhewe, dan seterusnya. Yang sekali lagi ujian ini memang harus dihadapi, yaitu pertama dengan kesabaran, kemudian dengan upaya menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Walamma fasolat lantat kalane wis metu apa al-airu rombongan keluar dari mana? Dari negara Mesir. Qala dawuh sapa abuhum bapake sedulure Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf ada 11, tambah Nabi Yusuf ada 12. Nah, ini abahnya yang berkata, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putune Mbah Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Liman kedue wong hadara kang nekani sapa man min bani saking putra-putrane Nabi Yakub wa aulatihim lan putra-putrane Bani. Jadi nyanggene putrane Nabi Yakub dan juga kepada cucu-cucunya Nabi Yakub itu berkata begini, ini setuhune utahe ingsun iku la ajidu yakti nemoni sapa ingsun riha Yusufa ing ambune Yusuf. Jadi memang orang tua, apalagi orang tua yang peka, yang mempunyai daya basiroh, mempunyai pengetahuan batin, yang punya kelebihan pengetahuan batin, itu sangat tajam penglihatannya, penglihatan mata hatinya. Saya mencium kok ada bau Yusuf. Nah itu laula antufannitun, menawa ora yen to nganggep bodho sapa sira kabeh ing ingsun
lasoddaqtum yakti benerake sira kabeh ni ing ingsun. Cah nek awakmu ora nyalahne ingsun, ora anggap bodho sapa ingsun, iki tak critani, aku ki mambu ambune Yusuf. Itu kan terpisah kan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu lama sekali, bertahun-tahun. Nabi Yusuf di Mesir, abahnya di Palestina. Ya, gara-gara dimasukkan ke sumur oleh saudaranya itu. Nasibnya Nabi Yusuf mengalami goncangan atau ujian-ujian, ya, dimasukkan sumur, ditemukan orang, dijual belikan, kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Al-Aziz, penguasa pejabat di Mesir. Kemudian karena tidak mau dirayu, kemudian dihukum penjara, masuk penjara. Tidak disebutkan berapa tahun di penjara, kemudian keluar dari penjara karena mempunyai kelebihan menafsirkan mimpi dan juga sebenarnya dia tidak bersalah. Akhirnya dia diangkat sebagai bagian keuangan negara Mesir. Aslinya bukan orang Mesir. Qalu matur sapa sedulure Nabi Yusuf lahu kedue abahu, kedue Nabi Yakub, kedue abahe, tallahi demi Allah, innaka setuhune utai panjenengan bah iku lafi dolalika yakti ing dalem sasar sira kabeh, ing dalem salah sira al-qadimi kang dingin. Abuh mesti abuh padha rembiyene panggahanu ngono kuwi. Jadi bukan disambut dengan tanggapan yang bagus, positif, tapi anak-anak itu tetap saja menganggap abahnya itu berada dalam posisi salah. Falamma anjaa mongko tetekalane yen to teka apa al-basiru wong kang paring kabar gembira, rupane Yahuda. Salah satu saudaranya itu namanya Yahuda membawa kabar gembira bil komisi kelawan gowo gamise Nabi Yusuf. Kan tadi sebelumnya, ayat sebelumnya kan iki bajuku sampean aturin yang abah ngono. Yakti basiro, yakti abah engko mirsani maneh. Kan abahnya itu karena susahnya sampai buta. Nah, ternyata didatangkan bajunya yang disusai, yaitu bajunya Nabi Yusuf, itu langsung bisa melihat. Nah, ini ajaibnya. Jadi hubungan ayah dengan anak begitu akrabnya, begitu dekat, dan Allah melimpahkan rahmatnya kepada keduanya. Walaupun terpisah oleh waktu yang lama, tidak bisa bertemu, nah suatu saat dipertemukan oleh Allah. Waqad hamala qamisad dam fa ahabba ayyafrahu kama ahzanahu. Dulu si Yahuda ini waktu peristiwa dimasukkan ke sumurnya Nabi Yusuf dimasukkan sumur itu, dia yang membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah, pada darahnya ya darah binatang, bukan darah manusia. Maka Yahuda ini ingin abahnya itu senang dengan baju tersebut, bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup gitu. Walaupun abahnya sudah tahu ini rekodaya ini anakku, ikuti rekayasa ini. Dan abahnya yang meyakini bahwa Nabi Yusuf itu tidak meninggal dunia. Seorang orang tua itu kan tajam, kalau anaknya lagi sakit di pondok atau di asrama gitu, di rumah itu nggak enak, kok kelingan anak. Itu disambungkan oleh Allah. Jadi ada ilmu itu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan di dalam pikiran atau hati. Alqa maringaken sapa Yahuda utawa Al-Basir hu ing
komis aitor hal komis ala wajhi ing ngatasé wajahe Nabi Yakub fartadda mongko bali sapa Nabi Yakub basiron halih saged ningali. Jadi begitu ditaruh di depannya mata Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu langsung bisa melihat kembali. Nah, ini keajaiban yang manusia tidak usah heran karena memang ada Allah di situ. Ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya bersedekah gitu ya, kemudian beberapa waktu kemudian kita mendapat rezeki yang banyak gitu. Berarti itu ada campur tangan dari Allah membalaskan sedekah kita. Kita habis menolong orang yang mengeluh, mengadu begitu. Ini enggak ada yang saya adukan, enggak ada orang yang bisa menerima aduan saya, keluhan saya. Kemudian kita menerima. Dia kemudian kan ringan bebannya. Kemudian kita mendapat bantuan dari Allah berupa ganti dari menerima aduan orang yang tidak mendapatkan tempat untuk mengadu karena semua memusuhinya. Itu. Jadi ada di dunia itu hukum timbal balik. Kalau orang perasaan tidak membalas, tetapi Allah mengetahui dan akan membalasnya. Dawuh sapa Nabi Yakub setelah menerima bajunya Nabi Yusuf tadi, alam akul ana ta ora ngucap sapa ingsun lakum kedue sira kabeh inni setuhune ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah, ngerteni ma ing barang la ta'lamuna kang ora ngerti sapa sira kabeh. Ini abahnya baru menyampaikan unek-unek le kabeh sak temene aku kan wis tau ngomong. Apa aku urung tau ngomong yen ingsun iku ngertine sangka Gusti Allah bahwa ingsun mempunyai pengetahuan yang tidak kalian ketahui. Jadi kalian dulu melempar Yusuf di sumur, kemudian bawa baju, itu pura-pura saya tahu itu. Bapak, ayah, abah tahu. Tapi kan abah dengan anak masa ya gimana? Oh, ora mangan gini, ora manggon gini. Kan tidak, tetap kami menyayangi kalian. Walaupun kami tahu bahwa kalian, walaupun abah ini tahu kalian ini berada pada posisi salah. Inilah orang tua itu memang harus jembar betul, harus luas dadanya, itu harus sugih pangapuro, kemudian memahami persoalan yang sulit ya. Kalau diberi keluhan dia memahami, kemudian menyenangkan orang yang mengeluh. Nah, ini dibutuhkan jiwa dada yang luas, jembar lapang dada. Olu matur sapa sedulur Nabi Yusuf, ya abana, duh abah kita, istaghfir, kula nyuwun ngapunten lana kagem kula, dzunubana ing pinten-pinten dosa kula, inna setuhune utahe kula kita iku kunna ana sapa kita iku khatiina wong kang padha salah. Nah, disitulah anak-anaknya itu baru sadar bahwa abahnya ternyata tahu rencana-rencana mereka. Akhirnya mereka minta maaf. Sepurane ingkang kathah dosa-dosa kita di masa lalu, memang kita ini bersalah. Dulu berjanji akan menjaga Nabi Yusuf, tetapi ternyata mencelakainya gitu ya. Kemudian terus itu ternyata Allah tetap memenangkan pihak yang benar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi manusia ya. Kalau berbuat yang tidak baik itu, Masya Allah,
kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Jadi mohon ampun, memang mengakui salah itu. Jawabnya abahnya, qala dawuh sapa Nabi Yakub, saufa astaghfiru, bakal njaluk ngapura ingsun, lakum kedue sira kabeh, Rabbi ing pangeran ingsun. Jawab abahe, saufa astaghfiru. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu kan sa dengan saufa itu beda. Kalau sa astaghfiru, ya tak jaluk ngapura. Kalau saufa astaghfiru, ya bakal tak jaluk ngapura. Jadi tak jaluk ngapura karo bakal tak jaluk ngapura itu beda. Bakal itu ada jeda. Nah, kalau kata guru saya dalam menafsirkan ayat ini loh, memakai kata saufa, bukan sa astaghfiru, tapi saufa astaghfiru, menunjukkan abahnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu, yaitu Nabi Yakub, ada dalam hatinya itu ada karena perbuatan anak-anak itu membuat orang tua kan agak jengkel jadi ya engko tak jaluk ngapura, bukan ya tak jaluk ngapura saiki, enggak, tapi saufa astaghfiru. Nah, inilah bahasa Arab itu mempunyai kelebihan yang bukan main ya. Antara saufa dengan sa saja beda maknanya. Bakal tak jaluk, ya sama-sama mintakan ampun, tetapi kan waktunya enggak sama. Kalau sa itu langsung, kalau saufa ya bakal nanti, bentar lagi gitu, atau besok gitu. Innahu setuhune utai Rabbi, huwa iya Rabbi iku al-ghafuru, zat kang ngapura, zat kang akeh ngapurane, ar-rahimu tur zat kang asih. Akhara dzalika ila sahar. Nabi Yakub itu mengakhirkan memintakan ampun kepada Allah itu sampai waktu sahur. Waktu sahur itu ya jam 1, jam 2, jam 3. Liyakuna aqraba ilal ijabati, supaya lebih dekat kepada diijabahnya doa permohonan. Au ila lailatul jum'ati, utawa tumeka malam Jumat, karena malam Jumat itu mustajab. Tsumma tawajjahu ila Misr. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf itu menuju ke Mesir lagi. Wa kharaja Yusufu, lan Nabi Yusuf keluar dari negeri dari negeri Mesir untuk menemui abahnya. Falamma takhalu ala Yusufa. Jadi ini namanya kisah dalam Al-Quran itu bukan untuk menceritakan secara detail, karena kitab Al-Quran itu kan kitab global. Kisah itu diceritakan untuk diambil pelajaran. Jadi oleh Allah dipilih kalimat-kalimat yang sangat penting di situ, sangat penting. Misalnya saufa dengan sa tadi, atau qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Memakai kata-kata yang seperti itu untuk menunjukkan pentingnya kisah itu bagi umat setelahnya, yaitu